وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أيما غلام علمته فاجعله من عبادك الصالحين. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu setelah bab membasuh khuf, imamah dan jabirah, kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab tentang mandi besar. Ya, bab tentang mandi besar. Al-ghuslu lughatan. Al-ghuslu secara bahasa artinya masdarun min ghasala syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan, yaitu masdar dari fi'il ghasala yaghsilu wa huwa, yang artinya tamamu ghaslil jasadi kullihi, yaitu kesempurnaan mencuci tubuh semuanya. Maksudnya sempurna dalam mengguyurkan air seluruhnya ke dalam tubuh. Wa ma'nahu syar'an, adapun secara syar'i maknanya ta'mimul badani bil ma'i, yaitu meratakan seluruh badan dengan air, au isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badani, atau menggunakan air yang suci dan mensucikan, ya, dalam seluruh badan, ala sifatin makhsusah, dengan sifat yang khusus, ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanah, dan dengan ta'abbud atau meniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ghusl atau makna mandi janabah di sini yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan ke seluruh badan, yaitu maksudnya menyiramkan air yang suci dan mensucikan ke seluruh badan dengan sifat tertentu, ya, ala sifatin makhsusah, dengan sifat tertentu, ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanah, dan diniatkan beribadah atau ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna dari al-ghusl atau mandi janabah. Hukmuhu, adapun hukumnya, wal ghuslu wajibun idza wujida sababu liwujudihi. Mandi ini hukumnya wajib apabila didapati, ya, sebab yang menyebabkan wajibnya mandi tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian sedang junub, fattahharu ay bersucilah. Ya, jadi hukumnya mandi ini adalah mandi yang wajib apabila didapati sebab yang menyebabkan kewajiban tersebut. Ya, adapun sebab-sebabnya diwajibkannya, ya, sebab-sebab diwajibkannya mandi, yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi, keluarnya mani dari tempat keluarnya. Wa yashtaritu an yakuna dafqan biladzatin min dzakarin aw untha, ya, dan disyaratkan keluarnya mani tersebut
yaitu dengan, mohon maaf, memancar dan merasakan kenikmatan baik dari laki-laki maupun perempuan. Ya. Apabila kita terjaga, kemudian mohon maaf keluar mani dengan sendirinya dan kita tidak merasakan nikmat dengan keluarnya tersebut, maka kita tidak diwajibkan mandi junub. Ya, maka tidak diwajibkan mandi junub. Ya. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam li Ali. Ya. Dalilnya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Idza fadakhta al-ma' faghtasil." Apabila engkau memancarkan air, maka mandilah. Maksudnya apa? Air apa? Air mani. Ya, apabila engkau memancarkan air, maka mandilah. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman dari sisi pemahaman terbalik dari hadis ini, yaitu apabila tidak memancarkan, tidak memancar maksudnya tidak dengan nikmat, maka apa? Tidak wajib mandi. Nah, malam yakun naiman wa nahwuhu fala tashtaritu al-ladzah, kecuali apabila dia tidur ya dan bermimpi, maka tidak disyaratkan merasakan kenikmatan. Misalnya malam-malam, terutama yang muda-muda yang baru balik, malam-malam dia tidur, tiba-tiba ditemui di celananya yaitu mohon maaf mani, dan dia nggak ngerasa, padahal malam tadi itu nggak mimpi apa-apa, tapi ditemui di situ apa? Mani. Maka diwajibkan dia mandi besar. Berbeda ketika dia terjaga kemudian keluar, maka tidak diwajibkan mandi besar. Nah, dalilnya apa? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ya oleh seorang sahabiyah, "Hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtamalat?" Wahai Rasulullah, apakah bagi wanita itu ya mandi besar maksudnya apabila dia bermimpi? Qal alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ya, idza ra'at al-ma'a." Ya, apabila melihat air. Perhatikan teks yang tadi. Yang pertama, idza fadakhtal ma'a faghtasili. Ya, yang disabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, apabila mohon maaf engkau memancarkan air, maksudnya air mani, faghtasil, maka apa? Mandilah. Karena dalam keadaan terjaga. Syaratnya apa? Maksudnya memancar dengan nikmat, fadakha. Ya, fadakha. Kemudian dalam hadis yang masalah mimpi apa? Idza ra'at al-ma, apabila melihat. Ya, maka sebagian ulama beristimbat bahwasanya apabila seseorang mengeluarkan mani tanpa dibarengi dengan kenikmatan, maka tidak diwajibkan wudu, kecuali dalam keadaan tidur. Kalau tidur tidak disyaratkan. Ya, makanya bahasanya mimpi basah. Ya, asalkan basah, tapi bukan yang dimaksud dengan bukan ompol ya. Tapi mimpi basah yang dimaksud sudah kita pahami itu sendiri. Nah, ya, yang pertama tadi apa? Yang mewajibkan wudu yaitu keluarnya mani dari jalan keluarnya. Nah, kemudian yang kedua disyaratkan kita mandi yaitu taghyibu hasyafatiz zakari kullihi aw qadriha fil farji wa illam yahsul inzalu bila hailin, yaitu saya enggak enak ya, banyak anak-anak soalnya bahas masalah ini tuh, masya Allah, saya banyak anak-anak. Nah, tapi tidak apa-apa, yang namanya ilmu karena wajib diketahui. Nah, taghyibu hasyafati az-zakari, yaitu masuknya, mohon maaf, kepala kemaluan laki-laki, ya, kepala kemaluan laki-laki semuanya atau sebagian di dalam kemaluan
wanita. Bahasanya seperti itu. Wa illam yahsul inzala bila hail. Ya, walaupun tidak sampai keluar mani. Ya, walaupun tidak sampai keluar mani. Ketika kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan perempuan, ya, walaupun tidak sampai keluar, walaupun tidak dengan syahwat, maka diwajibkan ia mandi. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza iltaqa al-khitanani fa alaihi al-ghusl. Apabila bertemu dua khitan, yaitu maksudnya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, apabila bertemu dua khitan, fa alaihi ghusl. Dalam riwayat lain, fa wajibal ghusl, maka wajib baginya apa? Al-ghusl, mandi besar. Ya, wajib baginya mandi besar. Nah, begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain masih semakna, wa massul khitanul khitana wajibal ghusl. Ya, bertemunya atau bersentuhannya antara khitan yang satu dengan khitan yang lain, maksudnya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, wajibal ghusl, maka wajib baginya apa? Mandi. Nah, walakin, akan tetapi, la yajibul ghuslu fi hadhihi al-halati illa ala ibni 10 atau binti 9 fama fawqa. Kecuali, ya, tidak wajib mandi walaupun bertemu, ya, auzubillah min dzalik. Masalah ini apabila bertemunya dua kemaluan, laki-laki dan perempuan, ya, kecuali dia tidak diwajibkan mandi, yaitu apabila umur seorang laki-laki kurang dari 10 tahun dan umur perempuan, ya, kurang dari 9 tahun. Nah, dalilnya banyak, yaitu para ulama beristimbat seperti ini. Ya, mengapa? Karena rata-rata, ya, dan atau sebagian rata-rata orang yang paling awal bagi laki-laki berusia dia menjadi balik, yaitu di usia berapa? 10 tahun. Itu rata-rata yang paling kecil segitu. Ya, ini batas minimal. Adapun perempuan, yaitu rata-rata 9 tahun. Nah, makanya kalau apabila dia belum balik, maka tidak wajib mandi baginya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Islamul kafir walau murtaddan. Diwajibkan mandi, yaitu masuk Islamnya orang yang kafir walaupun dia orang yang telah murtad. Ya, orang masuk Islam, beragama Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia kembali Islam lagi, maka wajib bagi dia untuk mandi junub. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais ibn Asim, memerintahkan Qais bin Asim hina aslama, ketika masuk Islam, an yaghtasila. Ya, dia diperintahkan Nabi untuk mandi besar. Ya. Kemudian setelahnya diwajibkan, kapan seorang diwajibkan untuk mandi besar, yaitu inqita'u damil haidi wan nifasi. Ya, selesainya seorang wanita dari haid dan nifas. Li hadithi Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubeish, yaitu Aisyah berkata kepada Fatimah bintu Abi Hubeish, ya, Aisyah mengatakan, idza aqbaltil haidah fada'i as-shalah. Apabila engkau, ya, menjumpai haid, maksudnya apabila engkau sedang haid, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarti faghtasili wa shalli. Namun apabila engkau selesai dari haid, maka mandilah dan salatlah. Wan nifasu kal haidi bil ijma'. Ya, dalilnya nifas yaitu seperti haid dengan kesepakatan para ulama. Nah, kita tahu bahwasanya sumber hukum Islam
Ya, yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kita tahu itu adalah Al-Qur'an. Maka siapa yang mengingkari Al-Qur'an, maka dia kafir. Sumber Islam yang kedua yaitu apa? As-Sunnah, Al-Hadis. Dan siapa yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadis itu sahih, ya, maka dia bisa jadi dicapi sebagai orang yang murtad. Mengapa? Dia tidak percaya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan seseorang yang berada di neraka, kebanyakan wanita misalnya. Ya, kita harus wajib meyakininya. Ya, kalau kita mendustakan, Rasulullah kan belum pernah tahu neraka misalnya. Rasulullah kan belum pernah mati, dari mana dia tahu? Nah, ketika kita mendustakan hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sama kita mendustakan Al-Qur'an. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa, kecuali wahyun yuha, kecuali adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Najm. Ya. Kemudian sumber hukum yang ketiga yaitu adalah ijma'. Ya, adalah al-ijma'. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'alal khata'. Tidaklah umatku itu akan berijma', berkesepakat di atas kesesatan. Yang pertama. Sebagian yang lain dalam riwayat, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, dan tidaklah umatku itu tidak akan berijma', bersepakat di atas kesesatan. Ya, maka misalnya ada kata-kata seperti ini, wan nifasu kal haidi bil ijma'. Nifas hukumnya sama seperti haid dengan kesepakatan para ulama. Ya, biasanya kesepakatan para ulama itu didapati dari kalangan para sahabat. Apabila dari kalangan sahabat sepakat bahwasanya hukumnya seperti ini, maka tidak boleh di bawahnya sahabat membuat hukum baru. Karena apa? Karena sudah ijma'. Ya, karena sudah ijma'. Contohnya yaitu seperti jilbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, kemudian kepada seluruh wanita muslim, ya, seluruh wanita muslimah, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, ya, agar mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh badannya. Jilbab dalam bahasa Arab yaitu pakaian dari atas sampai bawah. Bisa berupa yang pertama jubah, terus kemudian dirangkap dengan apa? Dengan khimar. Maka gabungan antara jubah dan khimar itu adalah jilbab. Kalau di Indonesia jilbab itu apa? Kerudung itu kan? Nah, itu salah terjemah. Sebenarnya salah menyerap bahasa. Cuman karena sudah menjadi bahasa kita, ya enggak masalah. Ya. Jadi kemudian setelah ayat itu turun, para sahabiyah, ya, para sahabiyah di kalangan para istri-istri Nabi, istri sahabat, semuanya itu memotong atau mengambil korden-korden rumah mereka untuk dijadikan sebagai penutup tubuhnya hingga tidak terlihat. Kemudian datang di zaman tabi'in, tidak ada khilaf. Datang di zaman para ulama, tidak ada khilaf. Dan datang zaman sekarang mengatakan jilbab tidak wajib. Ya. Datang zaman sekarang mengatakan jilbab tidak wajib. Nah, ini orang ini menyelisihi ijma', tidak diperbolehkan. Ya. Ketika ijma' sudah menjadi keputusan, maka tidak diperbolehkan generasi setelahnya ada khilaf. Dan ini dibahas di dalam kitab usul fiqh.
Ya, dan ulama pun sepakat modelnya seperti ini. Ya, contoh yang lain. Di kalangan para sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Nanti akan ada di umatku, ya, yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat musik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman, ya, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, ya, untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah itu musik. Ya, demi Allah, sumpahnya Ibnu Mas'ud. Kemudian para sahabat tidak ada yang khilaf antara hukum musik itu haram atau tidak. Ya, para sahabat tidak ada yang khilaf, hukum musik itu adalah haram. Kemudian generasi setelahnya, tabi'in, tidak ada yang khilaf. Kemudian generasi setelahnya, imam yang 4, tidak ada yang khilaf. Kemudian datang, ya, yaitu ulama. Ya, mungkin karena beliau itu Allahu a'lam, beliau tergelincir, yaitu Ibnu Hazm, seorang ulama dari Andalus. Beliau mengatakan bahwasanya musik itu hukumnya boleh. Dari sini ulama yang pertama mengatakan hukumnya boleh. Padahal sebelumnya ijma'. Nah, maka pendapatnya Ibnu Hazm tertolak dikarenakan apa? Ijma'. Ya, ketika ada ijma' tidak boleh apa? Ada khilaf. Tidak boleh ada pendapat yang baru. Ya. Kita lanjutkan. Saya teringat ini kisah, ya. Saya teringat ketika di bangku perkuliahan di S2 ini ada seorang profesor filsafat. Beliau mengatakan kita itu harus menghormati pendapatnya Bapak Quraisy Shihab yang mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Karena apa? Ini ijtihadnya beliau. Dikatakan ini ijtihad. Padahal Allah sudah mengatakan, memerintahkan. Nabi juga, ya. Kemudian sahabat, ijma'. Kemudian para ulama dari dulu sampai sekarang masih ada yang semua sudah ijma'. Satu muncul pendapat ijtihad yang mengatakan jilbab tidak wajib. Ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan ijtihadnya seorang ulama. Siapa kita, kata dia. Sedangkan beliau profesor tafsir. Ya, siapa kita, kata beliau. Nah, kita enggak boleh menyalahkan dan tidak boleh merasa paling benar. Kita tidak boleh menyalahkan dan kita tidak boleh merasa paling benar, kata beliau. Dan syubhat-syubhat dimasukkan oleh dosen tersebut. Masya Allah, jazakallah khairan. Nah, dan syubhat dimasukkan oleh dosen filsafat tersebut. Kemudian beliau diam, ada pertanyaan, ya, saya angkat tangan, saya Pak. Kemudian beliau, iya silakan Mas, namanya siapa? Ini kelas baru, kelas awal masuk semester. Siapa? Saya Pak Fajar. Asalnya mana, ditanya. Terus kemudian, iya pertanyaannya apa Mas? Pak, mohon maaf, saya ingin tahu saja, statement saya itu benar apa salah? Saya ingin tahu saja. Ketika saya berstatement seperti ini, Bapak Quraisy Shihab itu sesat dan menyesatkan. Ini statement saya. Saya misalkan saya mengatakan seperti ini, Pak. Benar atau salah? Bapak Quraisy Shihab itu sesat dan menyesatkan. Saya katakan seperti itu. Kemudian Profesor tadi mengatakan salah. Loh, kenapa kok salah, Pak? Iya, berarti Anda merasa paling benar dan mudah menyalahkan, apalagi malah menyesatkan. Beliau mengatakan, kalau begitu juga Bapak salah juga. Mengapa Bapak menyalahkan saya? Ya, mengapa Bapak menyalahkan saya? Dan konsekuensi dari perkataan Bapak itu, saya kira konsekuensi dari perkataan Bapak itu, Pak, Bapak tidak boleh menyalahkan saya karena ini pendapat saya. Bapak harus menghormati ijtihad saya. Mohon maaf, sampai ininya gemeter ini, kedutan ini, gitu di kelas itu.
Beneran? Ya. Jadi orang-orang seperti ini itu tidak bisa didatangkan dalil, tapi harus dengan logika. Mengapa saya berani seperti itu? Ya, karena di kelas itu banyak orang-orang yang tidak tahu. Kalau seandainya saya diam, berarti saya sama saja mengiyakan kan? Teman-teman yang di kelas menghormati, oh masya Allah, menghormati pendapatnya beliau, dan akhirnya tidak berjilbab nanti seperti itu. Kan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan hal-hal yang menyebabkan mandi junub, yaitu al-maut, mati. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ghusl ibnatihi Zainab hina tuwfiyat, yaitu dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan wanita-wanita untuk memandikan anaknya, yaitu Zainab binti Muhammad ketika beliau wafat. Dia mengatakan igsilnaha, mandikan dia. Hai siapa? Zainab. Wa qala fil muhrim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang meninggal ketika ihram, igsilu bima'in wasidrin, mandikanlah mereka dengan air dan daun bidara. Dan ini merupakan sunnah. Namun bima'in wasidrin, khilaf di antara para ulama, apakah sidr di sini adalah syarat atau hanya sebagai bisa diganti dengan sabun. Nah, adapun pendapat yang rajih, bidara bisa diganti dengan sabun. Namun afdalnya yaitu tetap menggunakan bidara walaupun sedikit, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Daun bidara itu kalau dikusuk-kusuk terus nanti akan mengeluarkan busa dan akan menghilangkan bakteri-bakteri, dan sama seperti fungsinya seperti sabun. Ya, sama seperti siwak. Apakah siwak bisa disamakan dengan sikat gigi? Ulama kontemporer khilaf di sini. Ya, sebagian melihat dari illah, melihat dari sebab. Kenapa disebabkan bersiwak? Yang pertama adalah yaitu agar mulutnya tidak bau. Bukankah sikat gigi itu menjadikan mulut tidak bau? Nah, ketika al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar berdasarkan sebabnya. Ya, ada atau tidaknya. Ya, misalkan mulut kita itu baunya enggak enak. Kemudian kita enggak ada siwak, kita gosok gigi agar mulut kita baunya enak, maka itu sudah cukup. Ya, maka itu sudah cukup. Mengapa? Karena ilahnya adalah membersihkan mulut, sebabnya adalah untuk membersihkan mulut. Nah, namun bagaimanapun juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap lebih utama. Ya, sunnah Nabi tetap lebih utama, yaitu menggunakan siwak tetap lebih utama. Cuman dikatakan cukup atau tidak, sudah cukup menggunakan sikat atau gosok gigi. Begitu juga memandikan mayit, ya, dengan sabun, dibersihkan semuanya, maka ini juga sudah cukup. Namun afdalnya kita gunakan keduanya. Ya, kita gunakan keduanya. Ya, beliau mengatakan di sini dalam hadis yang tadi, orang yang mati dalam keadaan berihram, igsiluhu bima'in wasidrin. Ya, cucilah atau mandikanlah mereka, orang-orang yang mati dalam keadaan muhrim, dengan air dan yang dicampur dengan daun bidara. Wa dzalika ta'abbudan. Yang seperti ini menunjukkan adalah dalam rangka ibadah. Li'annahu law kana ala hadatsin lam yartafi ma'a baqa'i sababihi. Ya, karena kalau seandainya memandikan mayit itu adalah hadas, untuk mengangkat hadasnya, ya, maka tidak akan terangkat hadas mayit tersebut. Mengapa? Karena masih ada sebabnya yang menjadikan mandi, yaitu mati. Masa habis mati dimandikan hidup? Kan tidak. Habis mati dimandikan itu tetap mati. Maka mayit itu, ya, dimandikan bukan dikarenakan hadas, akan tetapi dikarenakan ta'abbud, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu tentang sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat mandi junub
itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, mandi yang sifatnya diperbolehkan atau cukup sah, yaitu mengguyurkan pertama dengan niat mandi, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Itu sudah sah. Kita niat mandi junub, kita guyurkan air ke seluruh tubuh, sudah sah mandi junub kita. Nah, adapun sifat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sifat yang kedua yaitu sifat yang sunnah. Ya, sifat yang sunnah yang pertama adalah yaitu yaghsilu yadayhi, mencuci kedua tangannya. Summa yaghsilu farjah, kemudian mencuci kemaluannya. Ya, dalam hadis itu Rasulullah mengambil air dengan tangan kanannya dan membersihkan kemaluannya dengan tangan kirinya. Nah, wa ma asabahu minal adha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mencuci kemaluannya dan mencuci bagian-bagian yang terkena najis. Misalnya kita tahu kita tahu sendirilah najisnya jelebret atau kemana-mana, kita bersihkan dulu itu. Summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah dia mencuci kemaluannya, dia berwudu sebagaimana wudu untuk melakukan salat. Ya, summa ya'khudhu biyadihi ma'an fayukhallilu bihi sya'ru ra'sihi, yaitu kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian dibasuhkan di kepala sebelah kanan. Yang mengambil pertama di kanan dulu kan, di sela-sela rambutnya. Ini karena dulu zamannya Nabi SAW air sedikit, kemudian rambutnya Nabi panjang. Ya, diambil air segini, dimasukkan di sela-sela sampai masuk ke kulit. Kemudian diambil lagi air, dimasukkan ke sebelah kirinya, di sela-sela. Ya, kemudian ya setelah itu ya mudkhilan asabi'ahu fi usulis sya'ri hatta yurawi busyratihi, yaitu memasukkan tangan jari-jarinya ke rambut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui atau merasa bahwasanya beliau telah merasakan air itu ada di kulit kepala, sampai di kulit kepala. Summa yahussu ala ra'sihi thalatha hasayatin. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air 3 kali di atas kepalanya. Summa yufidul ma'a ala sa'iri badanihi. Setelah mengguyurkan air ke atas kepalanya, Rasulullah mengguyurkan air ke seluruh badannya dan dimulai dari kanan. Jadi setelah di atas 3 kali, kemudian dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. 6. Li hadithi Aisyah al-muttafaq alaih. Ya, ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, terus bagaimana mandinya perempuan yang junub? Ya, dibedakan antara mandinya perempuan yang haid dan mandinya perempuan yang junub. Mandinya perempuan yang junub itu mendapatkan keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafru ra'si. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini perempuan yang sangat kuat ikatan rambutku. Afa'an kudahu li ghuslil janabah, apakah wajib bagiku untuk melepas ikatan-ikatan tersebut ketika mandi junub? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak wajib. Innama yakfiki an tahissi ala ra'siki thalatha hasayatin. Cukup bagimu ya untuk mengguyurkan air di atas kepalamu 3 kali guyuran. Summa tufidina alaiki alma. Kemudian ya siramlah air ke seluruh tubuhmu
siramlah ke seluruh tubuhmu dengan air. Fatatahharina, maka engkau sudah menjadi suci. Mandinya perempuan cukup mudah, ya, bisa sesuai sunnah Nabi tadi, dan tidak cukup dan tidak perlu untuk melepas ikatan-ikatannya. Apabila diikat, mungkin rambutnya panjang diikat. Kalau seandainya diikat, otomatis ketika kita memasukkan air ke dalam mengguyurkan air, itu kan tidak ada, mungkin beberapa yang tidak sampai kepada kulit, maka tetap sah apabila dia mandi junub. Namun apabila dia mandi haid, setelah haid atau mandi setelah nifas, maka diwajibkan ia untuk melepas semua ikatannya. Jadi dibedakan. Mengapa? Yang pertama, ya, mandi junub itu memiliki masyaqqah, kesulitan. Kesulitannya apa? Misalnya, sekarang suaminya minta, setelah mandi minta lagi, setelah mandi minta lagi, ya, mandinya berkali-kali, maka memiliki apa? Al-masyaqqah, kesulitan. Berbeda dengan wanita yang haid atau nifas, maka dia cukup sekali mandinya. Kapan? Ketika selesai haidnya atau nifasnya. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada beberapa mandi-mandi yang disunnahkan. Ya, mandi-mandi yang disunnahkan. Yang pertama, al-ightisalu inda kulli jima'in, yaitu mandi di setiap kali berhubungan. Misalnya seseorang habis berhubungan, kemudian ingin memulainya lagi, maka disunnahkan untuk mandi junub, bukan mandi di kali. Li hadis Abi Rafi, berdasarkan hadis Abi Rafi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam mandi disebabkan dengan istrinya yang satu dan dengan istrinya yang lainnya. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, ala taj'alu wahidan? Wahai Rasulullah, mengapa engkau mandi terus dan enggak mandi sekali saja? Maksudnya di akhir gitu. Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Ini lebih suci dan ini lebih baik dan ini lebih bersih. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah masuk, Pak? Isya? Baik, silakan azan, kita lanjutkan sedikit habis ini. Kurang sedikit. Nah, Masya Allah, Pak Yatim, jazakallah khair Pak Yatim. Panas. Allahu Akbar,
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تتابع الصلاة والآت محمد وسلم قبث مقام أحمد النبي أنته Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jadi ada beberapa mandi, ya, saat-saat kita disunnahkan untuk mandi besar. Yang pertama, ketika kita mengulangi atau ketika kita ingin melakukan hubungan suami istri dengan istri kita. Setiap kali kita ingin mengulangi, maka disunnahkan untuk mengulang mandi. Disunnahkan. Misalnya cukup berwudu, boleh. Atau tidak berwudu pun juga boleh. Tapi ini disunnahkan. Kemudian yang kedua disunnahkan kita mandi besar, ya, atau mandi, yaitu al-ghuslu lil jumu'ah. Mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat ini kapan waktunya? Kapan? Sebelum berangkat ke masjid, ya. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Apabila telah datang kepada kalian hari Jumat, maka mandilah. Nah, wa huwa akidul aghsal al mustahabbah. Dan ini adalah mandi yang sangat muakkad. Ya, di antara mandi-mandi yang lain. Ya, mandi Jumat. Saya pernah membaca kitabnya, pendapatnya Ibnu Hazm, yaitu bermadzhab zahiri. Saya katakan tadi Ibnu Hazm yang mengeluarkan statement bahwasanya musik itu diperbolehkan, yaitu siapa? Ibnu Hazm. Ibnu Hazm juga ini mengatakan dalam masalah ini. Hadis ini, biar saya matikan dulu. Hadis ini, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Apabila datang hari Jumat, maka mandilah. Apa yang dimaksud? Para ulama, jumhur ulama mengatakan apabila kalian Jumat di sini adalah salat Jumat. Apabila kalian hendak melakukan salat Jumat atau menghadiri salat Jumat, falyaghtasil, maka mandilah. Berbeda Ibnu Hazm. Pendapatnya Ibnu Hazm berbeda. Nabi tidak mengatakan jika kalian mau salat Jumat,
maka mandilah, tidak mengatakan itu. Tapi Nabi SAW mengatakan apabila datang pada hari Jumat, terserah mau sebelum maghrib, yang penting di hari Jumat, mandilah. Pendapatnya ini menyelisih pendapat yang lainnya, sama seperti ini. Ya, ini madhab al-Zahiri. Sebagian ulama tidak memasukkan madhab ini ke dalam salah satu madhab yang diakui. Akan tetapi dibuat referensi, iya. Ya, dibuat referensi, iya. Namun kebanyakan pendapat dari madhab al-Zahiri ini yaitu banyak menyelisih dari madhab jumhur. Ya, namun lebih banyak yang samanya. Cuman ada beberapa pendapat yang banyak, enggak sedikit, yaitu menyelisih madhab jumhur ulama. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu ightisalu lil aidaini. Mandi ketika apa? Salat Id. Ya, sebelum salat itu disunahkan mandi dahulu. Berikutnya yaitu al-ightisalu indal ihrami bil umrati wal haji. Ya, mandi sebelum ihram, baik ihram itu ihramnya karena umrah ataupun ihramnya karena haji. Ya, fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtasala li ihramihi, mandi disebabkan ihramnya. Berikutnya al-ghuslu min ghuslil mayyit, mandi bagi orang yang memandikan mayit. Ya, liqaulihi alaihi salatu wassalam, man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi. Ya, hendaklah dia mandi. Ya, ini hukumnya sunnah. Adapun tidak mandi enggak masalah. Nah, kemudian ada beberapa yang larangan dalam ketika seseorang sedang junub, ada beberapa larangan yang dilakukan seseorang ketika junub. Yang pertama adalah la yajuzu lahu al-mukthu fil masjidi illa 'abiri sabilin. Tidak boleh menetap di masjid bagi orang yang junub kecuali hanya melintas saja. Misalnya ada fulan hari Jumat misalnya, habis bermain dengan istrinya dan dia junub. Setelah itu dia lupa, dia punya tugas hari ini piket misalnya untuk membersihkan masjid GBI ini. Ya, untuk membersihkan masjid GBI. Dia lupa enggak mandi dulu, langsung dibersihkan. Maka tidak diperbolehkan. Mengapa? Menetap dia. Namun apabila dia, ya Allah, saya tadi lupa, ternyata HP saya masih ada di masjid. Dia mengambil HP kemudian keluar, maka tidak masalah. Ya, dalilnya apa? Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Yaitu dilarang seseorang masuk masjid ya ketika ia junub kecuali hanya melintas saja sampai dia suci. Kalau dia suci boleh menetap, tapi kalau dia masih junub diperbolehkan hanya melintas saja. Maksudnya mengambil, enggak menetap lama, diambil saja seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu la yajuzu lahu mashul mushaf. Dilarang baginya menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Al-Qur'an yang seperti apa? Al-Qur'an terjemahan itu mushaf atau bukan? Al-Quran yang terjemahan mushaf atau bukan? Al-Quran yang terjemahan itu mushaf. Ya, dikatakan mushaf apabila antara halaman yang satu dengan halaman yang sebelahnya itu masih bertemu. Sini Al-Quran, sini ayatnya, sini ayat, kemudian sini ayat-ayatnya lagi sama seperti masih satu halaman itu namanya mushaf. Ya, bagi wanita yang junub atau bagi orang yang junub maka tidak diperbolehkan menyentuh mushaf. Berbeda dengan tafsir. Apabila tafsirnya itu yang pertama di sini ada ayat seperti Ibnu Katsir. Di atas ini ada ayatnya, kemudian dijelaskan lama-lama, kemudian ayat berikutnya di sini di halaman berikutnya dijelaskan banyak panjang lebar, kemudian ayat berikutnya itu bukan mushaf, yaitu apa? Kitab. Ya, seperti tafsir, kemudian kitab-kitab fikih. Ya, kan ada ayatnya. Itu bukan mushaf. Tapi apabila
di situ ada masih halamannya atau ayatnya masih bersambung, maka itu dinamakan mushaf. Seperti tafsir Al-Muyassar. Ya, tafsir Al-Muyassar itu setiap ayatnya ada di sini, ada ayatnya kecil segini. Kemudian sebelah sini tafsirnya. Ini ayat lanjutannya. Kemudian sini tafsirnya. Ini mushaf. Ya, ini termasuk mushaf. Sama begitu juga Al-Qur'an terjemahan. Ya, itu mushaf. Maka tidak boleh bagi orang yang junub menyentuhnya. Dalilnya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah Al-Qur'an itu disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan, yaitu orang yang sudah suci dari hadas. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Dan ini sabda dari Nabi. Sedangkan pendapatnya para sahabat, di antaranya Ibnu Umar, Salman Al-Farisi, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Ya, itu terdapat larangan menyentuh mushaf bagi orang yang berjunub. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak diperbolehkan bagi orang yang junub, perhatikan, bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Orang yang junub dilarang membaca Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang di waktu kapanpun orang itu membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan junub, ya. Setelah itu berikutnya larangan ketika orang junub salat sudah jelas, karena salat merupakan harus suci dari hadas besar maupun kecil, dan tawaf di Masjidil Haram. Hadza Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Kedua-duanya, Pak. Ya, bagi orang yang junub dilarang baik membaca dengan hafalan, lebih-lebih membaca dengan mushaf. Memegang mushaf saja tidak boleh, ya, apalagi membaca lewat mushaf. Ya, membaca dengan hafalan saja tidak boleh, apalagi membaca dengan mushaf. Tidak boleh, Pak, dua-duanya. Ya. Yuk. Berarti kalau orang non-muslim, orang kafir, itu kalau masuk masjid, ini gimana? Orang non-muslim ketika dia masuk masjid, ya, apabila itu masjidnya masjid GPI, tidak apa-apa. Tapi kalau masuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, karena orang najisnya orang kafir atau orang musyrik itu adalah najis maknawi, bukan najis hissi. Ya, najis hissi itu najis yang ada seperti misalkan kotoran, itu najisnya hissi. Najisnya ada bendanya. Kalau najisnya orang musyrik, yaitu najisnya tidak berwujud, ya, dan tidak perlu dipel. Ya, jadi misalkan ada ada sebagian jamaah yang mengatakan, ya, berdalil dengan innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya, maka ketika orang di luar kelompoknya ketika memasuki tempat ibadahnya dipel, dikatakan najis kita. Ya, ini adalah firqah yang tidak benar, firqah sesat ini. Ya. Ini ada pun orang kafir masuk masjid tidak apa-apa. Ya, masuk masjid tidak mengapa. Ya, bisa jadi ketika dia masuk masjid kemudian melihat tapi jangan bermain, ada tujuannya, misalnya orang masjid di sini renov masjid tidak masalah. Cuman kalau diam-diam di masjid ngapain dia? Ya, tidak ada tujuannya. Gimana? Orang yang duduk itu tidak boleh membaca itu. Apakah bisa? Apakah Bismillah atau itu bagian dari Al-Quran? Gimana, Pak? Enggak dengar. Bismillah. Iya. Pada saat kita duduk, kita makan, kita Bismillah, apakah itu bisa? Enggak boleh. Nah, yang kedua, kita dengan menurut Al-Quran, apakah diperbolehkan? Nah, yang kedua dulu ya. Yang kedua diperbolehkan mendengar murattal, karena mendengar bukan membaca.
Yang pertama. Kemudian yang pertama tadi soalnya apakah diperbolehkan seseorang membaca bismillah ketika junub? Nah, apabila orang tersebut ketika junub dan meniatkan membaca bismillah itu adalah membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Karena dibedakan, Pak. Ya, bismillah itu ada dalam Al-Quran dan juga bukan ada sifatnya bukan ayat Al-Quran. Ya, contohnya saya tanya, Rasulullah SAW melarang seseorang untuk membaca Al-Quran ketika sujud. Boleh nggak membaca Al-Quran ketika sujud? Tapi kalau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh? Bukankah itu Al-Quran? Boleh. Kenapa? Karena niatnya membaca doa. Ya, karena niatnya membaca doa. Apabila jenengan niatnya adalah baca bismillah dengan niat membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Tapi kalau misalkan minum, misalkan saya junub ya, minum dulu, bismillah. Enak Pak, anget. Alhamdulillah. Nah, boleh Pak. Ya, boleh. Ya, boleh seperti ini. Ya, dengan apa? Dengan niat. Yang membedakan adalah niat. Sama, misalkan jenengan ingat, perhatikan niat ini penting sekali. Jenengan tadi habis subuh misalnya junub, kemudian mandi, tidak niat mandi junub, mandi berangkat kerja sebelum zuhur, ya, iyo aku tadi habis tadi junub tadi saya, kan gitu. Tadi saya tuh lupa, nggak niat, ya sudah mandi tapi nggak niat mandi junub, sudah mandi, bagaimana hukumnya? Tidak sah. Ya, maka dia harus mandi dulu sebelum sholat. Ya, maka dia harus mandi dulu. Kenapa? Karena dia tidak niat mandi junub tadi. Ya. Berbeda dengan orang yang mandi junub misalnya. Dia setelah junub, dia niat mandi junub. Ya, tidak sesuai sunnah tadi. Cuman langsung nggak baca hanya baca bismillah, ambil cibuk, biur sudah selesai, tubuhnya semuanya sudah terkena air, sah mandinya, ya, sah mandinya, walaupun tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Makanya saya katakan mandi junub ada dua tadi. Yang pertama yang diperbolehkan, yang kedua yang sesuai sunnah. Yang diperbolehkan misalkan antum ya nyemplung ke sungai atau ke kali, itu sudah sah, ya, sudah sah. Hadza Allahu a'lam. Ya, Kalau larangan bagi yang mandi junub itu, dalam kondisi junub itu apakah berarti juga untuk yang lain? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Pasti ada yang tanya ini, ya. Pasti yang berkaitan dengan junub ini ada yang tanya ini, dimanapun itu. Nah, sudah tak catat Pak tadi Pak pertanyaan soal jenengan. Ya, mengapa? Apakah sama? Ya, larangan membaca Al-Quran bagi yang junub sama bagi yang haid? Tidak sama. Ya, tidak sama. Ya, yang pertama, tidak ada larangan bahwasanya orang yang haid atau nifas itu dilarang membaca Al-Quran. Yang larangannya adalah pada junub. Kemudian yang kedua, kias haid dengan junub adalah kias ma'al farik, kias yang berbeda. Perbedaannya di mana? Yang pertama, junub bisa bersuci seketika itu, ya apa tidak? Sedangkan haid nunggu selesai haidnya, butuh waktu lama. Ya. Kemudian yang kedua, junub waktunya sebentar. Sedangkan haid atau nifas waktunya berbulan-bulan kalau nifas. Berapa? 40 hari. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ya. Apa yang ketiga ya? Sudah, yang ketiga cuma angka 3 saja di sini, cuma 2 saja. Baik. Dan perbedaannya, kalau seorang yang junub ketika dia misalnya menjadi ustazah terutama, mengajar tahfidz, mengajar ummi, tilawati, mengajar ngaji, ya, apabila dia junub dia cukup mandi selesai. Kalau haid misalnya 12 hari, bagaimana dia? Nggak bisa kan? Nggak mungkin kan? Maka harus membaca,
Ya, atau bagi wanita yang hafizah, yang memiliki hafalan Al-Qur'an. Atau bagi wanita yang memiliki hafalan Al-Qur'an. Apabila hafalannya tidak dibaca, misalkan dia nifas 40 hari, tidak membaca Al-Qur'an selama 40 hari, saya yakin hafalannya buyar, Pak. Ya, kita tidak murojaah ya. Kita tidak murojaah saja satu hari tidak murojaah, itu sudah protol ayat-ayat itu. Ya, ayat-ayat itu sudah protol, sudah. Walaupun masih ingat, tapi nggak nyus. Misalkan dibuat ngimami, dibuat membaca, itu sudah nggak berurutan sudah. Ya, makanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu yang paling berat bukan menghafalnya, menjaganya. Yang paling berat adalah menjaganya. Bagaimana wanita yang nifas atau yang haid, ya misalkan haidnya 2 minggu, dia nggak baca Al-Quran sama sekali, banyak lupanya nanti. Maka dari itu, ya para ulama mengatakan bahwasanya kias antara haid dan junub itu beda. Ya, bagi haid diperbolehkan, tapi tetap tidak diperbolehkan memegang mushaf. Bagi wanita tidak diperbolehkan memegang mushaf. Misalnya dia ngajar ya pakai HP. Ya pakai HP. Ya. Atau pakai misalnya sekarang banyak kok wasilah-wasilah yang lainnya, ya. Kalau HP kan tidak sampai menyentuh mushafnya, ada kacanya. Allahu a'lam. Sudah? Lanjut, Pak. Jika di bulan Ramadan Ustaz, ketiduran sampai lebih dari sahur itu gimana? Maksudnya boleh puasa atau tidak? Boleh. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, lafaznya intinya ini dikisahkan dari istrinya Nabi SAW. Nabi SAW pernah, beliau itu junub, ya, ketika sudah masuk subuh beliau belum mandi, dan beliau meneruskan puasanya, ya, dan beliau mandi ketika mau sholat subuh itu. Berarti kan beliau berpuasa dalam keadaan junub. Nah, tapi tidak boleh, Pak, dengan junub setelah sholat subuh, Pak, kena kafarah nanti. Berapa kafarahnya? Berapa? 2 bulan berturut-turut. Wong 1 bulan saja nggak mampu, apalagi 2 bulan jenengan. Ya, kafarahnya puasa itu masya Allah. Kafarahnya orang yang menjimai istrinya di bulan Ramadan ketika dia berpuasa, ya, itu adalah puasa, salah satunya adalah puasa 2 bulan secara berturut-turut. Lah wong 1 bulan saja nggak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut, ya. Lebih baik memberi makan berapa? Setiap 60 orang miskin. Nah, bukan buat buka bersama. Ya, ini sudah cukup insyaallah. Nah, sudah ya. Insyaallah Allahu a'lam, kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.